Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat desa. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat ya. Bertemu bersama saya Imelta dalam podcast Bincang Ringan Info Seputar Desa. Nah, di sebelah kiri saya sudah ada Bapak Kuncoro Krisno Eskom selaku Carik Kalurahan Nglegi. Selamat malam Bapak. Ya, selamat malam Mbak Imel. Ya, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Mbak Imel, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak. Nah, saya mau bertanya nih Pak. Ya. Desa sendiri kan saat ini namanya telah berganti menjadi kalurahan, benar ya Pak? Ya. Nah, itu sendiri bagaimana sih Pak? Sebenarnya bisa terjadi seperti itu. Nah, jadi gini Mbak. Untuk mewujudkan visi misi pemerintah daerah dan juga terselenggaranya urusan keistimewaan daerah istimewa Jakarta, maka pemerintah daerah, kemudian pemerintah desa itu harus selaras dengan perangkat yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, Yogyakarta sendiri itu juga telah ditetapkan menjadi daerah istimewa, yaitu dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Itu juga menjadi salah satu dasarnya. Nah, kemudian di daerah istimewa Yogyakarta itu juga sudah ditetapkan peraturan gubernur, yaitu nomor 25 tahun 2019 tentang pedoman kelembagaan urusan keistimewaan pada pemerintah kabupaten atau kota dan kalurahan. Nah, kemudian Perda Gunung Kidul nomor 6 tahun 2019 itu tentang penetapan kalurahan. Kemudian peraturan Bupati Gunung Kidul nomor 73 tahun 2019 itu tentang pedoman organisasi dan tata kerja pemerintah kalurahan. Nah, kemudian di Kalurahan Nglegi sendiri ini juga sudah ditindaklanjuti dengan peraturan Kalurahan Nglegi nomor 6 tahun 2020 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah kalurahan. Jadi mewujudkan perubahan itu juga ditetapkan dengan regulasi. Artinya ada yang mengatur. Jadi bukan semata-mata kemudian terus berubah dari desa terus menjadi kelurahan. Nah, tetapi perubahan itu juga ditetapkan dengan regulasi atau ada instrumennya, ada regulasinya yang mengatur tentang itu. Nah, sehingga tadi yang saya sampaikan harus selaras dengan perangkat yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Misalnya sekarang kecamatan, ya, kecamatan itu sekarang menjadi Kapanewon, ya. Nah, kemudian dinas pertanahan dan tata ruang itu juga menjadi Kundo, namanya Kundo Niti Mandolo Sarto Toto Sasono. Nah, itu juga berubah. Perubahan desa menjadi kalurahan ini ada urusan keistimewaan yang dilimpahkan kepada pemerintah kalurahan. Di antaranya adalah di bidang pertanahan, kemudian tata ruang dan kebudayaan. Nah, tadi kan juga disampaikan tentang peraturan kalurahan nomor 6 tahun 2020 itu kan salah satunya tentang susunan organisasinya ya Pak. Yeah. Nah, itu apakah fungsi dari tata kelolanya itu juga berubah dan kemudian nama-namanya itu juga berubah atau bagaimana Pak? Ya, jadi untuk ketugasannya itu sama Mbak. Jadi ketugasannya itu sama, hanya berbeda nama. Nah, jadi perubahannya misalnya kepala desa. Nah, kepala desa itu menjadi lurah, ya. Jadi kepala desa itu menjadi lurah. Kemudian ada sekretaris desa itu menjadi carik. Nah, kemudian di kesekretariatan itu ada 3 urusan, yaitu kalau dulu itu ada
tata usaha dan umum. Nah, sekarang menjadi tata laksana. Nah, kemudian ada kaur perencanaan. Nah, sekarang itu menjadi kaur pangripto. Ya, kemudian ada kaur keuangan kalau dulu. Kemudian sekarang menjadi kaur danarto. Nah, kemudian di seksinya, dikasihnya itu ada kalau dulu kasih pemerintahan. Nah, sekarang menjadi Jogo Boyo. Nah, kemudian kasih kesejahteraan. Nah, sekarang menjadi ulu-ulu. Nah, kemudian kasih pelayanan. Nah, sekarang menjadi kami tuwo. Nah, kalau yang pelaksana wilayah, yang kewilayahan seperti dukuh itu namanya tetap dukuh. Nah, jadi seperti itu. Baik, terima kasih banyak informasinya, Pak. Ya. Mungkin cukup sekian ya podcast kita pada malam hari ini, dan nantikan podcast kita di episode selanjutnya dengan menghadirkan tokoh-tokoh dari Kalurahan Nglegi. Sekian dari saya, Imelta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.